Berliku-liku macam labirin, berpetak umpet bersama kawan. Hai halo kawan Brin, bertemu lagi di Kabar Kawasan. Kawan Brin, berjumpa lagi dengan saya Sumardi, melaporkan langsung dari Gedung Widyageraha Brin Gatot Subroto, Jakarta. Saat ini sedang berlangsung seminar internasional Pantun Nusantara, strategi kultural merawat warisan budaya di era digital. Kegiatan ini diselenggarakan Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan BRIN bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan. Mari kita simak liputannya. Pantun merupakan sebuah ekspresi kecerdasan penggunaan bahasa. Pantun merupakan bentuk sastra lisan tua dan warisan budaya Nusantara. Namun, di tengah arus globalisasi dan modernisasi, eksistensi pantun tergerus budaya asing dan perubahan gaya hidup masyarakat. Kita ketahui bersama, penyebaran pantun di Indonesia sangat luas dan hampir semua suku memilikinya. Di balik semua tantangan itu, pantun harus dirawat sebagai akar kuat tradisi budaya Nusantara agar karya warisan budaya tak benda ini sekaligus berfungsi sebagai media komunikasi, pendidikan, kritik sosial, serta hiburan. Untuk itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan menyelenggarakan Seminar Internasional Pantun Nusantara dengan tema Strategi Kultural Merawat Warisan Budaya di Era Digital. Seminar ini menghadirkan para pakar dari dalam dan luar negeri, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Belanda. Tujuan tidak hanya menghidupkan kembali tradisi berpantun, tetapi juga menjadikan sebagai bagian integral dalam pendidikan, diplomasi, budaya, dan inovasi kontemporer, sehingga mampu menjangkau generasi muda dan masyarakat global. Kepala Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan BRIN, Sastri Sunastri mengatakan, eksistensi warisan budaya Nusantara ini mulai tergerus pengaruh budaya asing dan perubahan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Banyak sekali tayangan media sosial yang berkembang pesat saat ini yang justru lebih sering diisi oleh konten populer yang kurang mencerminkan identitas budaya lokal. Fenomena tersebut menjadi tantangan besar baginya selaku periset, sehingga dirinya bersama timnya tergerak untuk melestarikan agar pantun tetap relevan di era digital. Dengan menggali memahami pantun sebagai kekayaan masyarakat di berbagai etnis, maka akan memperkuat identitas budaya bangsa. Maka ia berharap dari seminar tersebut, hasilnya dapat dirumuskan strategi kultural pelestarian pantun di era digital. Latar belakangnya pertama adalah pengakuan dunia bahwa pantun sebagai memory of the world dan itu menjadi milik bersama, pengakuan itu antara Indonesia dan Malaysia, sebagaimana juga kebaya kemarin ditetapkan sebagai milik negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Demikian juga dengan pantun. Tapi bukan hanya karena itu kita menyelenggarakan, yang menurut saya sudah sepatutnya pantun itu dirayakan kembali karena dia merupakan salah satu cara ekspresi budaya Nusantara yang sangat orisinil. Bagaimana pantun itu hanya ditemukan di Nusantara. Bahkan para peneliti Prancis pada tahun 1950-an itu juga sudah mengakui itu dan menulis mengenai pantun, satu bentuk karya sastra yang otentik milik orang Melayu Nusantara. Misalnya nih yang paling terkenal adalah pantun Si Hitam Manis, dulu pernah dinyanyikan oleh musisi kita. Baitnya yang paling kita kenal adalah hitam-hitam si kulit manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang antri. Nah, jadi sangat terkenal. Jadi salah satu dari butir rekomendasi itu adalah bagaimana pantun dihidupkan kembali di lingkungan pendidikan formal,
sebetulnya di kurikulum kita yang 2013 yang terakhir ya, kurikulum atau kurikulum Merdeka, itu juga sudah ada bahwa pantun itu diajarkan di tingkat SD mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, mungkin perlu diperbanyak materinya, disesuaikan dengan local knowledge masing-masing di daerah. Di tengah segala gempuran tantangan, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon menghimbau agar tradisi lisan termasuk pantun terus dipromosikan. Karena menurutnya, pantun sudah hidup dalam tradisi yang panjang dan sudah menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang dihuni masyarakat multikultural. Pantun sebagai sarana hiburan juga memperkuat persatuan dan memperkuat identitas nasional. Ia menegaskan, Kementerian Kebudayaan RI lah yang bertugas memajukan budaya nasional dan berkomitmen untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, serta membina kehidupan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik. Pantun ini kan jelas merupakan karya sastra tradisional yang merupakan sastra lisan yang sudah berakar kuat di masyarakat kita di banyak daerah. Ya, baik di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, dan juga berbagai daerah lainnya. Dan ini harus kita lestarikan, kembangkan, dan kita manfaatkan. Dan terutama pelestarian itu adalah penting kepada generasi muda, generasi baru, yang mereka mendapatkan tantangan banyaknya budaya-budaya luar asing masuk gitu ya, sebagai bagian dari soft power dari kekuatan luar. Nah, kita berharap pantun ini bisa juga mendapatkan ruang adaptasi, terutama dengan menggunakan platform media sosial, aplikasi digital, dan mungkin sampai ke AI, ya, sehingga pantun bisa dinikmati juga oleh generasi baru, generasi muda. Demikian liputan kabar kawasan kali ini. Jangan lupa simak tayangan berikutnya. Saya Sumardi, mewakili kru yang bertugas undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.